Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dia ingin mempersiapkan dirinya sebaik mungkin supaya bisa tampil di laga perdana Serie A. Akan tetapi, hal pertama yang akan dilakukan oleh Lautaro Martinez sebelum liga dimulai adalah pengumuman tanda tangan kontrak. Mantap. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru. Kemarin malam kita baru saja melakoni laga uji coba yang terakhir ya untuk pramusim ini teman-teman, dengan skor akhir imbang 1-1 melawan Chelsea. Di pertandingan kemarin Inzaghi tampak sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk memanfaatkan laga uji coba terakhir kita layaknya gladiresik. Pemain-pemain utama kita semuanya dimainkan dan bahkan Di Marco tampil 90 menit teman-teman, dan umpan-umpan khas Inzaghi Ball juga mulai terlihat walaupun belum 100% ya. Ya, bisa dimaklumilah para pemain memang belum bugar sepenuhnya. Dan kini berarti Inzaghi punya waktu kurang dari 7 hari saja untuk mempersiapkan anak asuhnya berlaga di laga perdana musim ini melawan Genoa. Di pertandingan kemarin lawan Chelsea, gol kita dicetak oleh Marcus Thuram teman-teman. Gol yang menurut gua cukup indah ya. Diawali overlap Bisek. Gila, Bisek di laga uji coba selama pramusim tampil bagus terus. Lalu Bisek memberikan bola kepada Korea yang menghasilkan assist untuk tendangan kaki kiri sangat kencang dari luar kotak penalti oleh Marcus Thuram. Kalau ngelihat dari cara mainnya Bisek selama pramusim ini teman-teman, Pavard harus segera step up ya menunjukkan dirinya. Kalau tidak, siap-siap aja deh dia akan lebih banyak duduk di bangku cadangan. Lalu untuk Korea teman-teman, sepertinya bener sih ini menurut gua, dia bisa-bisa menjadi starter di partai lawan Genoa. Karena memang dari sisi fisik, dari sisi persiapan selama pramusim, Korea ini yang paling siap ya. Untuk penyerang kita lainnya, contoh aja Lautaro Martinez, dia bahkan tidak berangkat ke London. Lalu Mahdi Taremi dan Arnaud Taufik, keduanya juga lagi cedera. Nah sekarang striker kita yang benar-benar siap untuk tampil sejak menit pertama tinggal Thuram dan Korea. Ya walaupun kalau dilihat dari sisi performa sih jujur aja Korea memang aduh gila. Untuk pemain selevel dia, hampir masuk ke tim Piala Dunia, berpengalaman main di Serie A, ini di pramusim benar-benar ambyar. Dia bener sih main terus sejak menit pertama, tapi kontribusinya sangat amat minim. Akan tetapi teman-teman, permasalahannya Korea ini sepertinya sangat diterima ya oleh pemain-pemain Inter lainnya. Dia tipe anak yang bisa mengambil hati teman-temannya sepertinya. Kemarin di pertandingan lawan Chelsea, begitu Marcus Thuram mencetak gol, dia selebrasinya mengikuti gaya Korea. Lalu sebelum pertandingan lawan Chelsea, saat persiapan itu ketika latihan, Lautaro Martinez juga punya selebrasi khusus dengan Korea. Jadi teman-teman, kita mau sebel kayak apapun, ini masalahnya pemain-pemain Inter juga pada nerima Korea ya. Sudahlah, gimana lagi. Secara chemistry Korea sangat diterima di ruang ganti. Dengan hasil 1-1 melawan Chelsea teman-teman, berarti total dari 6 laga uji coba selama pramusim, Inter menang 3 kali, yaitu lawan Lugano, Pergolotese, dan Las Palmas. Lalu seri 2 kali lawan Pisa dan Chelsea, dan kalah lawan El Ittihad. Ini bukan hasil yang baik sih untuk laga pramusim. Kayaknya musim lalu hasil kita jauh lebih bagus. Oh ya teman-teman, di pertandingan lawan Chelsea, selain Lautaro dan Calhanoglu yang tidak tampil, bahkan tidak dibawa ke London ya karena masih mengalami masalah kebugaran, ini ada satu pemain juga yang di luar dugaan tidak tampil di partai lawan Chelsea, yaitu Bastoni. Gazeta mengatakan Alessandro Bastoni tidak ambil bagian dalam pertandingan persahabatan kemarin melawan Chelsea karena kelelahan otot. Kondisinya akan diperiksa dalam beberapa hari mendatang. Namun sang bek seharusnya tetap siap tampil di partai melawan Genoa tanpa masalah apapun. Wih, ini gawat juga lini belakang kita kalau gini ceritanya. Sudah De Vrij absen 3 pertandingan, ini Bastoni
juga mengalami kebugaran, dan kita belum juga mendapatkan center back berkaki kidal ya. Jadi dari sisi lini belakang kita skuadnya belum komplit teman-teman, cenderung krisis. Kalau kemarin ya di pertandingan lawan Chelsea, untuk starting line up 3 center back kita ada Augusto, Acerbi, dan Bisek. Nah yang menarik di babak kedua ketika Pavard dan Fontana Rosa masuk, Jan Bisek jadi center back tengah menggantikan posisinya Acerbi. Jadi sepertinya Jan Bisek sedang didevelop nih menjadi center back kanan dan juga center back tengah. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, gue mau update sedikit dari Mercato. Fabrizio Romano mengatakan Aaron Wan-Bissaka akan bergabung ke West Ham. Here we go. Wih teman-teman, apakah ini pertanda Denzel Super Dumfries akan segera meninggalkan Inter? Karena kemarin kan dikabarkan bahwa MU baru akan bisa nih menggait Dumfries kalau Wan-Bissaka pergi. Wah ya sudahlah, berarti bener nih Dumfries bisa-bisa pergi di detik-detik terakhir Mercato. Tetapi semoga aja Inter bisa segera mencari penggantinya ya. Karena kan tadinya dikatakan bahwa kalau Dumfries pergi maka salah satu pemain yang jadi incaran Inter Wan-Bissaka. Tapi ini kan Wan-Bissaka ke West Ham. Wah kira-kira siapa nih teman-teman wingback kanan yang akan diincar oleh Inter ya kalau Dumfries pergi. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya untuk Mercato teman-teman. Dari back Primavera kita yang tampil sangat solid selama pramusim ya, Fontana Rosa. FC Internews mengatakan Alessandro Fontana Rosa hampir bergabung dengan Regina dengan status pinjaman. Pertemuan antara Inter dan Regina akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan rincian detail akhir kesepakatan. Wih, semoga dia berkembang deh main di Regina karena ini, aduh kayaknya masa depannya cerah banget Fontana Rosa. Ini udah di 2 musim terakhir, selama pramusim dia selalu tampil bagus. Yaitu Isiaka Kamate. Ini jurnalis Calcio Simone Tocna mengatakan AVS Futebol SAD adalah tim terfavorit saat ini untuk mengontrak Kamate dengan status pinjaman. Kesepakatan ini memiliki model serupa dengan kepindahan Valentin Carboni ke Marseille, yaitu adalah pinjaman dengan opsi pembelian ke tim asal Portugal tersebut, serta akan ada klausul pembelian kembali dari Inter. Wah ini Inter malah jadi kayak cuci gudang pemain-pemain Primavera kita ya teman-teman, yang berbakat pada dilepas semua. Padahal Oktri katanya mau melakukan peremajaan di Inter, tapi malah banyak ngelepas pemain Primavera. Lalu lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Dari FC Internews mengatakan bahwa Inter dan Venezia sedang menyelesaikan kesepakatan akhir untuk mengirim Filip Stankovic dengan status pinjaman dan opsi membeli. Jika opsi membeli diaktifkan oleh Venezia, Inter akan mendapatkan klausul penjualan kembali sebesar 50%. Wih, anaknya legenda kita justru berkiprah di tim lain teman-teman. Ternyata tidak mendapatkan tempat di tim utama ya. Lalu dari media calciomercato.com, mereka mengatakan bahwa Inter belum melupakan Endoye sepenuhnya. Pemain Bolonya kelahiran 2000 ini memiliki kontrak hingga tahun 2027 dan bernilai lebih dari 20 juta. Wah mahal banget. Di tim nasional Swiss, ia telah menunjukkan bahwa ia bisa bermain sebagai penyerang sayap maupun wingback dalam formasi 3 back. Sebuah keserbabisaan yang sangat dihargai oleh Inter. Teman-teman, jangan-jangan ini adalah penggantinya Denzel Super Dumfries ya. Apakah teman-teman setuju Endoye untuk menggantikan Dumfries? Kalau gua setuju sih, Endoye punya gaya main lebih menyerang ya. Jadi di sisi kanan kita kalau mau bermain lebih menyerang kita bisa pasang Endoye. Kalau mau lebih bertahan kita ada Darmian. Lalu lanjut berita terkait Mercato lainnya dari Tuttosport teman-teman. Mereka menegaskan kembali bahwa Inzaghi merasa skuadnya belum komplit. Inzaghi menginginkan 2 pemain baru, yaitu yang pertama adalah center back berkaki kidal. Inzaghi ingin memastikan kedalaman skuad di sisi kiri setelah cederanya Buchanan. Augusto memang bisa berperan sebagai center back kiri maupun wing back ya teman-teman. Tetapi berhubung jadwal kita di musim ini sangat amat padat, jadi sepertinya Inzaghi menginginkan kedalaman skuad yang mumpuni. Lalu satu posisi lagi yang dibutuhkan oleh Inzaghi, yang diinginkan oleh Inzaghi adalah penyerang yang bisa mendribel bola ya teman-teman. Di sini dikatakan Inzaghi menginginkan sedikit fleksibilitas taktik dalam penyerangan. Simone Inzaghi berharap Inter mendatangkan penyerang yang lihai dalam menggiring bola. Lalu kemudian di sini dituliskan juga teman-teman bahwa Oktri telah memberikan persetujuan untuk investasi membeli striker, tetapi hanya untuk pemain muda dengan masa depan yang panjang, dan sebagai konsekuensi harus disertai dengan keluarnya Arnautovic dan Korea teman-teman.
Ini yang bikin sulit jual Arnautovic sama Korea. Lalu kemudian ini ada kabar terkait Lautaro Martinez juga teman-teman. Gazeta mengatakan sang kapten Inter berlatih sendirian di Appiano Gentile dan tidak berangkat ke London. Dia ingin mempersiapkan dirinya sebaik mungkin supaya bisa tampil di laga perdana Serie A. Akan tetapi, hal pertama yang akan dilakukan oleh Lautaro Martinez sebelum liga dimulai adalah pengumuman tanda tangan kontrak. Mantap! Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Ini ada statement menarik pasca pertandingan lawan Chelsea kemarin teman-teman. Yang pertama ada dari Henrik Mkhitaryan. Dia bilang begini, kami sudah melakukan persiapan dengan baik. Kami hampir sepenuhnya siap. Kami telah bekerja keras dan tujuan kami adalah memenangkan kembali Scudetto. Banyak hal yang harus kami buktikan dan musim lalu kami telah melakukannya dengan baik. Tetapi sekarang adalah musim yang baru. Dukungan dari para penggemar sangat penting. Hari ini kami bermain melawan tim kuat. Kami selalu berterima kasih kepada fans yang tidak pernah ada waktu di mana kami pergi sendirian. Mereka selalu ada di sisi kami. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, bagaimana dengan kondisi fisik pemain Inter? Apakah sudah siap 100% untuk partai lawan Genoa? Kemudian Mkhitaryan menjawab, kami ingin segera mencapai kebugaran 100% meskipun itu sulit. Kami tahu kami harus melakukan yang terbaik dan untuk melakukannya dengan cara yang maksimal. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, gue mau bacain statement menarik dari Marotta. Dia ada sesi wawancara ya teman-teman. Yang pertama, Marotta mengomentari tentang isu bahwa Inter dan Milan mau patungan ya membeli San Siro. Marotta bilang begini, jelas sekali kami membutuhkan rumah. Saat ini kami memiliki San Siro yang kami gunakan bersama dengan tim lain. Namun, stadion khusus untuk Inter akan memperkuat rasa memiliki yang ada di dalam klub ini, yang mana hal itu adalah penting. Kami melakukan segala hal yang kami bisa untuk mewujudkan mimpi ini. Mimpi ini adalah mimpi milik kami dan juga para penggemar. Kami saat ini berjuang keras dengan pihak berwenang yang selalu mengulur-ngulur waktu. Waduh, gila ini Marotta berani banget nyindir-nyindir pemerintah ya teman-teman. Tapi sepertinya Marotta tidak setuju ya untuk Inter dan Milan patungan membeli San Siro. Ini Marotta lebih suka kalau Inter punya stadion sendiri. Lalu kemudian Marotta juga ditanya oleh jurnalis tentang rencana Inter bikin tim B ya, tim U23. Marotta bilang begini, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ini jelas merupakan sistem yang sangat berguna untuk membantu para pemain muda tumbuh dan menjadi dewasa. Saat ini terjadi kesenjangan kualitas yang besar antara pemain Primavera dan tim utama yang membuat segalanya menjadi lebih sulit. Memiliki tim kedua berarti kita memiliki tim yang dapat dipilih oleh manajer tim pertama. Lah baru tahu gua, berarti itu tim-tim U23 ya, Milan U23, Juve Next Gen itu pemainnya bisa dicomot untuk tampil di Juve sama Milan di Serie A ya. Wah seru juga kalau kayak gitu. Lalu kemudian yang terakhir teman-teman, ini yang paling unik sih, paling menjadi tanda tanya. Kok ya Marotta tiba-tiba ditanya oleh jurnalis tentang Lukaku teman-teman, gak ada hujan, gak ada angin, kita udah melupakan Lukaku. Kok tiba-tiba nama satu anak ini dibawa-bawa kembali ya? Jurnalisnya bertanya ke Marotta ya, apakah masih menyimpan kekecewaan atas kepergian Lukaku? Lalu Marotta bilang begini, saya tidak akan menyebutnya sebagai kekecewaan. Kisah itu sudah tidak relevan lagi dibandingkan dengan semua kegembiraan yang kami alami dalam beberapa tahun terakhir. Kami semua berterima kasih kepadanya atas apa yang dia lakukan untuk klub, dan dia selalu bekerja keras dan melakukannya dengan baik. Mari kita mengingat hal-hal baik saja dalam dirinya, bukan hal-hal yang buruk. Dan jangan lupa bahwa kami menjualnya dengan harga yang sangat besar, yang sangat membantu kami, dan kemudian kami berhasil membawanya pulang dengan status pinjaman di musim berikutnya. Bersama Lukaku, kami memenangkan Scudetto dan dia akan tetap tercatat dalam sejarah. Wah ini tanda tanya banget sih teman-teman. Kok ya tiba-tiba Marotta ditanya tentang Lukaku? Apakah ini pertanda ya bahwa diam-diam Marotta sedang mendekati Lukaku? Kalau tiba-tiba Lukaku balik ke Inter di musim ini, teman-teman setuju nggak? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.